Oke guys, sebelum kita mulai pada video kali ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai video kali ini. Pengertian konstitusi menurut Carl Schmitt. Pengertian konstitusi menurut Carl Schmitt dibagi menjadi 4. Yang pertama, konstitusi dalam arti absolut. Konstitusi ini mencakup keadaan atau struktur dalam negara. Disebutkan sebagai suatu ikatan dalam wilayah tertentu. Maka oleh karena itu, konstitusi yang menentukan segala apa yang ada dalam negara. Konstitusi harus menentukan segala macam kerjasama dalam negara. Maka konstitusi itu dengan sendirinya akan mencegah bentuk-bentuk kerjasama yang tidak demokratis dalam negara tersebut. Dia menentukan segala bentuk kerjasama dalam organisasi negara. Konstitusi bisa sebagai bentuk negara. Bentuk negara adalah negara dalam arti keseluruhan. Bentuk negara bisa monarki atau demokrasi. Dalam monarki, ajas yang ada adalah representasi. Karena hak raja atau kepala negara yang ada hanyalah seorang wakil, yakni raja atau kepala negara itu sendiri. Sedangkan dalam demokrasi, baik yang langsung maupun perwakilan bersendi pada rakyat, yaitu pemerintahan dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konstitusi bisa sebagai faktor integrasi dalam pengertian bersifat abstrak dan fungsional. Bersifat abstrak, misalnya hubungan antara bangsa dan negara dengan lagu kebangsaannya, bahasa persatuannya. Bersifat fungsional karena tugas konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum, referendum, pembentukan kabinet, suatu diskusi atau debat dalam politik kenegaraan. Konstitusi bisa sebagai sistem tertutup dan norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Konstitusi itu merupakan norma dasar yang merupakan sumber bagi norma-norma lainnya yang berlaku dalam negara. Yang kedua, konstitusi dalam arti relatif. Konstitusi ini dimaksud sebagai konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat. Golongan itu terutama adalah golongan borjuis, di mana golongan tersebut adalah golongan kelas menengah ke atas, yang menghendaki adanya jaminan dan pihak penguasa agar supaya hak-haknya tidak dilanggar. Maka dari itu, golongan tersebut membuat suatu perjanjian yang sangat penting, yang sulit untuk diubah-ubah, dan dengan sendirinya dapat menjamin adanya kepastian hukum. Perjanjian itu tak hanya memuat hal-hal yang fundamental, akan tetapi dimasukkan pula hal-hal yang pada suatu saat dianggap penting oleh golongan tersebut. Di Indonesia, jaminan tersebut diletakkan dalam Undang-Undang Dasar yang ditulis sehingga orang tidak mudah melupakannya. Teksnya tidak mudah hilang dan senantiasa bisa menjadi bukti jika orang memerlukannya. Dan konstitusi dalam arti relatif ini dapat dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu konstitusi sebagai tuntutan dan golongan borjuis agar hak-haknya dijamin oleh penguasa, dan konstitusi sebagai konstitusi dalam arti formil, yaitu konstitusi dalam arti tertulis. Terdapat pula konstitusi dalam arti material. Konstitusi dalam arti material adalah konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Isi konstitusi itu menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Karena pentingnya hal-hal yang bersifat dasar atau pokok tersebut, untuk membuat suatu konstitusi diperlukan suatu prosedur yang khusus. Adapun prosedur yang khusus itu dapat dilakukan secara sepihak, 2 pihak, dan banyak pihak. Yang ketiga, konstitusi dalam arti positif. Konstitusi ini merupakan suatu putusan yang tertinggi daripada rakyat atau orang-orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut negara.
Ini mampu merubah tatanan kehidupan kenegaraan. Misalnya seperti ini. Sorry guys. Misalnya di Jerman, tahun 1919 pembuatan Undang-Undang Dasar Weimar. Undang-Undang Dasar ini merupakan keputusan politik yang tertinggi dan menentukan nasib seluruh rakyat Jerman. Isinya adalah membuat perubahan struktur pemerintahan lama dan sel-sel monarki di mana raja mempunyai kekuasaan yang kuat berubah menjadi suatu pemerintahan dengan sistem parlemen. Indonesia, konstitusi dalam arti positif adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena proklamasi itu merupakan satu-satunya keputusan politik tertinggi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam upaya merubah nasib dan suatu bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 dilahirkan setelah proklamasi kemerdekaan sebagai tindak lanjut dan proklamasi kemerdekaan itu. Yang keempat, konstitusi dalam arti ideal. Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat antara lain adanya jaminan hak-hak asasi serta perlindungannya. Ideal ini sebenarnya jika dilihat dari sejarah mula-mula sekali memang ideal untuk golongan borjuis liberal. Jadi dianggap sebagai suatu gagasan atau cita-cita yang mutlak agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dan kemudian paham ini diterima oleh semua negara. Di sini konstitusi mengandung arti sebagai wadah yang menampung suatu ide yang dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa kalian like, komen, share. Oke guys, kelompok 11 pamit undur diri. See you next time.